Rasulullah dalam banyak riwayat menyimpulkan kemenangan umat Islam di akhir zaman, di mana umat Islam kembali menguasai seluruh dunia, lalu menimbulkan kedamaian yang paling sempurna dan meratakan keadilan serata-ratanya, dan menyebabkan kekayaan merata ke seluruh manusia, menyebabkan rumah-rumah sakit kosong karena tidak ada orang yang sakit penyakitan, penjara-penjara kosong karena tidak ada lagi orang-orang yang mau jadi orang jahat. Itu terwujud saat Islam memimpin seluruh dunia, pusatnya Palestina kata Rasulullah SAW. Dan kemenangan itu diraih nanti oleh kata Rasulullah adalah dengan jihadu wal qital, dengan jihad dan perang. Muncul dari sebuah negeri yang di situ ada bendera hitamnya. Bendera hitam adalah pasukan elit Taliban yang dipersiapkan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Taliban telah mengumumkan pasukan Badr 313. Jumlah pasukan itu hanya 313 orang. Pasukan elit super bisa, segalanya mereka bisa, ya. Dan pasukan Taliban terkenal telah mengalahkan dua superpower. Nah, yang terkuat dan terbaiknya dijadikan pasukan elit. Jumlahnya cuma 313 orang, dan mereka telah diumumkan dan mereka telah konvoy 313 orang. Ingat enggak Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti akan dibaiat oleh 7 orang ulama dari berbagai negara yang mereka tidak pernah buat janjian di depan Ka'bah. Sementara nanti yang akan langsung merapat dan menjadi pasukan inti Al-Mahdi adalah para lelaki terbaik, pengusung bendera hitam, jumlahnya 313 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Wa ba'du ibadallah, marilah memuji kita bersama-sama kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita nikmat iman, dan inilah nikmat yang tertinggi dan terbaik. Semoga kita bisa mempertahankannya sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, malam hari ini kita mengisi kajian kita diawali dengan berita dunia yang tentu saja kepenatan hati kita merasakan, menyaksikan, mendengar kesemena-menaan yang selama ini dihadapkan kepada Islam dan jatuh bangunnya dakwah Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang tercinta, menjadikan kita hampir-hampir berputus asa. Wahai Bapak Ibu, apakah mungkin ada secercah cahaya yang menggembirakan? Apakah ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dalam kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama dalam kesulitan ada kemudahan. Apakah ada bukti daripada ayat ini? Dan apakah di ujung zaman ini memungkinkan bagi kita untuk melihat pertolongan Allah? Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kiamat, semakin berat ujian
yang harus dihadapi oleh orang-orang beriman. Semakin dekat kiamat, semakin hebat kezaliman yang mesti dihadapi oleh orang-orang beriman. Ibarat Allah yang kami muliakan, tentu saja kita ingin berbagi kegembiraan. Kalau Bapak Ibu belum tahu atau belum merasakan, rasanya wajib bagi kami memberitahu kepada Bapak Ibu semua agar ada kegembiraan. Karena selama ini selalu yang kita dengar adalah kesewenang-wenangan, kezaliman. Sekarang yuk dengar berita baik. Mau Bu? Kita dengar berita baik. Apa korelasinya dengan akidah? Apa hubungannya dengan pembahasan kajian akhir zaman? Dan apa dampaknya bagi kita akan berdampak? Yakni saya akan membahas satu negeri yang disebut dalam peta sejarah Islam dengan sebutan negeri Khurasan. Negeri Khurasan sangat terkenal dalam literatur hadis-hadis Nabi SAW. Yang disebut Khurasan itu, pertama, Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, India adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Kyrgyzstan adalah Khurasan, Tajikistan adalah Khurasan, Turkmenistan adalah Khurasan, Uzbekistan adalah Khurasan. Negeri yang ada tan-tan-tannya ini seluruhnya adalah Khurasan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal nanti akan muncul dari sebuah kota di Khurasan, dan nama kota itu adalah Isbahan atau Asbahan. Dan ternyata sekarang terbuka oleh kita pengetahuan bahwa kota Asbahan itu cuma satu di Khurasan, dan dia adalah bekas ibu kota Iran, Isbahan. Kalau sekarang ibu kota Iran adalah Teheran, dulu adalah Isbahan atau Asbahan. Dari sana Dajjal nanti akan muncul. Ada pula Rasulullah menyebutkan bahwa saat sahabat meminta agar Nabi mendoakan Irak, Nabi mengatakan tidak. Dari sana akan banyak muncul fitnah-fitnah di akhir zaman. Irak juga Khurasan. Ibarat Allah yang kami muliakan, lalu yang mana yang membawa kabar gembira? Yang membawa kabar gembira adalah Khurasan yang punya ciri khas penduduknya. Nabi menyebutkan ciri khas penduduknya. Pertama, mereka adalah orang-orang yang terdidik dalam agama, dan mereka orang-orang memiliki akhlak seperti akhlak para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang hatinya kuat sekuat gunung. Bila mereka sudah bertekad, tidak ada yang bisa merubah tekad mereka. Bila mereka sudah berjanji akan memindahkan gunung kepada tempat yang lain, pasti mereka lakukan, saking kuatnya hati mereka. Penduduk ini, kata Rasulullah SAW, penduduk negeri ini, mereka bertubuh kurus-kurus dan tinggi-tinggi. Pakaian mereka seperti ini dan begini. Mereka mengenakan sorban hitam-hitam. Mereka senantiasa berperang dan tidak pernah dikalahkan. Mereka di hadis yang lain selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Dari sanalah nanti muncul bendera-bendera hitam. Saat bendera itu sudah muncul, maka bendera itu tidak akan pernah berhenti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sampai bendera itu ditancapkan di Ilya, pertanda Baitul Maqdis sudah mereka bebaskan. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, siapa sih penduduk yang punya ciri khas ini? Tegas saja kita jawab dan cepat saja kita jawab. Dia adalah Afghanistan. Ini ya, dia adalah
Afghanistan. Secara mazhab mereka memegang mazhab Hanafi. Secara akidah mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Maturidiyah. Secara akhlak mereka memiliki akhlak ahli sufi. Ya. Ini paling ideal wahai Bapak Ibu. Akhlaknya akhlak ahli sufi, ibadahnya ibadah mereka memegang tariqah Naqsyabandiyah. Tetapi wala barra mereka adalah akidahnya para sahabat. Akhlak mereka akhlaknya para sahabat. Singkatnya, pada 2 hari sebelum Agustusan kita 17, mereka tanggal 15 ya. 15 Agustus resmi ibu kota Kabul mereka masuki tanpa perang. Dan mereka langsung mengumumkan bahwa kami menjamin semua yang pernah bermasalah di negeri ini dimaafkan, amnesti umum. Orang-orang dalam penjara yang ternyata banyak di kalangan para ulama, para mujahid, rakyat jelata yang difitnah dilepaskan seluruhnya. Singkatnya, hanya dalam 1 bulan mereka telah merubah wajah Afghanistan menjadi wajah yang berbeda hari ini. Bapak mau tahu, Ibu mau tahu apa yang berubah sekarang di Afghanistan? Apa yang mereka umumkan jadi kenyataan. Kami menjamin keamanan dan kedamaian. Sekarang tidak pernah didengar satu kali saja oleh rakyat Afghanistan, oleh televisi Afghanistan, oleh radio-radio televisi Afghanistan, oleh koran-koran Afghanistan adanya satu saja maling, ada satu saja perampok, penculik, ada orang-orang yang menipu, ada orang yang membegal, merampok, membunuh, tidak didengar lagi sekarang. Sopir-sopir berkata, biasanya kami dikompas, dipalak oleh polisi Afghanistan yang selama ini bekerja. Asal kami lalu lalang, mereka stop, minta duit. Di perbatasan mereka stop, harus kami anggarkan uang tertentu buat isi saku mereka. Sekarang kami keluar masuk dalam keadaan aman, damai, tidak pernah dimintai apa-apa. Masjid-masjid, salat 5 waktunya sekarang seperti salat Jumat loh. Masjid-masjid. Ibarat Allah, dinding-dinding kota, tembok-tembok, semua pamflet-pamflet yang dulu banyak wanita-wanita dipajang sekarang sudah berganti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu saja cita-cita mereka, menegakkan syariat Islam secara kafah dan sempurna, mengembalikan kepada manusia hak-hak hidup mereka. Perubahan yang fantastis ini membuat geram Amerika yang selama ini berjuang keras, dan inilah peperangan terlama bagi Amerika dalam sepanjang sejarah hidup mereka. 20 tahun lamanya perang dan kalah memalukan. Sebelumnya Uni Soviet di bawah Gorbachev, lalu dilanjutkan oleh Boris Yeltsin, tumbang dua-duanya dan hancur berkeping-keping berhadapan dengan pasukan santri ini. Taliban itu artinya pasukan para santri. Mereka adalah para penuntut ilmu yang belajar di negeri-negeri jiran. Ketika mereka pulang, mereka dapati beberapa wanita muslimah ditangkap dan dirampok oleh segerombolan penculik, dan mereka akan menjual perempuan, dan mereka akan melakukan peronggolan, dan ini menyebabkan para santri di bawah Mullah Umar tidak rela, maka mereka pun memburu wanita-wanita muslimah yang ditangkap dan diculik tersebut. Singkatnya, terjadilah pertengkaran, lalu pertempuran, dan dibebaskan. Jumlah mereka nggak banyak, 30-an orang saja. Sejak itu mereka mengambil simpati banyak hati rakyat. Satu persatu warga dan masyarakat bergabung, para penuntut ilmu bergabung,
maka jadilah mereka kekuatan milisi yang mulai disegani. Lalu komunis Afghanistan mencoba untuk menguasai Afghanistan, dihapus oleh mereka karena mereka tidak menerima akidah komunis, akidah sosialis. Kemudian Uni Soviet masuk, dihabisi oleh mereka. Inggris masuk, dilawan oleh mereka. Pada akhirnya Amerika masuk, ditolong oleh NATO. Militer Eropa bersatu seluruhnya bergabung dengan Amerika, dan habis-habisan perang di Afghanistan, tumbang seluruhnya, keluar dalam keadaan memalukan dari Afghanistan. Inilah dia berita gembira. Lalu hubungannya apa dengan kita? Ada enggak dampaknya dengan kita kelak? Ibarat Allah yang kami muliakan, apabila kita ingin mendengar berita baik, salah satu berita baik adalah saat ada satu bumi Allah yang mulai menerapkan syariat Allah secara kafah. Sekarang sekolah-sekolah di Afghanistan sudah kembali berjalan, tapi wanita sekolahnya khusus wanita, laki-laki sekolahnya khusus laki-laki. Kalau dulu gabung, 20 tahun Afghanistan disekulerkan, 20 tahun generasi dimurtadkan, 20 tahun saat Amerika dengan pemerintahan bonekanya di Afghanistan ini memporak-porandakan moral dan akhlak penduduk pribumi asli Afghanistan, dikembalikan oleh Taliban kepada khitah dan trek Islami yang kafah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang suasana di Afghanistan sangat berbeda. Wajah Afghanistan sangat teduh. Hanya sejak ISIS yang masih mengamuk di beberapa titik, dan insya Allah ISIS pasti akan mendapatkan sengat lebah Taliban yang paling mematikan. Insya Allah kita doakan semoga ISIS hapus dari muka bumi. Amin. Begitu juga komunitas 10% komunitas Syiah yang selama ini menjilat kepada Amerika. Saat mana Amerika memimpin di Afghanistan, saat Afghanistan dibebaskan oleh Taliban, Syiah ikut-ikutan merestui kemenangan Taliban. Sekarang Syiah menuntut untuk ikut memimpin di Afghanistan. Yang mana mungkin mereka menerapkan syariat Islam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kelompok komunitas Syiah ini menjelek-jelekkan sahabat-sahabat Nabi, mengkafir-kafirkan sahabat-sahabat Nabi, mengutuk melaknat keluarga Nabi. Bagaimana mungkin Taliban akan beri ruangan kepada mereka-mereka untuk ikut memimpin di Afghanistan? Jadi ini insya Allah akan terulang, insya Allah kejadian seperti yang dilakukan Nabi. Sewaktu Nabi menduduki Madinah tanpa perang, ada suatu kelompok komunitas Yahudi yang awalnya mencoba menjilat kepada Nabi, tapi ketika mereka tidak melihat ada peluang untuk memimpin, mereka mulai membuat makar dan ingin menyerang, ingin berperang melawan Rasulullah. Akhirnya Rasul kalahkan mereka dan diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Hal yang serupa dengan izin Allah akan terjadi nanti di Afghanistan. Begitu kondisinya, ayah bunda. Cuma pertanyaan, apakah sudah selesai urusan di Afghanistan? Ya belum lah. Permasalahan yang paling rumit sekarang adalah bekas pemerintahan lama ternyata begitu dalam korupsinya, sehingga kehidupan ekonomi rakyat betul-betul dalam keadaan sangat tragis dan di ujung tanduk. Disinilah Afghanistan, di Taliban yang memimpin Afghanistan diuji oleh Allah. Tapi kami yakin, yakin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah jamin bila penduduk satu negeri sudah menegakkan iman dan mereka menjalankan syariat Allah, mereka tutup maksiat-maksiat, mereka jalankan perintah-perintah Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sungguh benar-benar pasti kami akan bukakan untuk mereka rezeki yang melimpah dan barokah dari langit, dan rezeki yang melimpah dan barokah dari bumi. Ini janji Allah. Sekarang apa yang terjadi di Afghanistan?
Afghanistan sedang terbelit oleh krisis keuangan yang mengerikan. Ekonomi mereka betul-betul anjlok ke titik paling mengerikan. Buah daripada perangai penguasa yang paling korup selama pemerintahan Ashraf Ghani, yang sebelumnya adalah Hamid Karzai. Dua-dua presiden ini presiden yang telah membuktikan bahwa Afghanistan telah menjadi hina dan terpuruk ke dalam lubang penderitaan yang sangat dalam serta lubang kemaksiatan. Tapi sekarang dirubah. Ayah, bunda, baru 1 bulan kan? Baru 1 bulan. Yang paling penting selama 1 bulan ini, kafe-kafe, diskotik yang ada tempat mesum dah tutup semua. Acara-acara televisi dah bening lagi acaranya. Radio-radio tidak ada lagi menayangkan musik-musik gila dari pop barat dan segala macamnya. Ya, semua pemandangan berubah total hari ini. Dan yang paling seru, ditemukan beberapa kekayaan alam yang paling langka sekarang di Afghanistan, yang kekayaan itu bisa mengalahkan kekayaan Arab Saudi, wahai ayah bunda. Baru sebentar. Bumi ini dibarokahi dengan syariat Allah di Afghanistan. Allah bukakan harta kekayaan yang langka di dunia bermunculan. Kita ingat nanti ya, Imam Mahdi saat dia sudah memimpin, saat Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah dibunuh, Allah muntahkan dari perut bumi semua kekayaan yang ada, sehingga tidak ditemukan lagi orang miskin pada saat itu. Nah, kata Rasulullah, Al-Mahdi nanti akan muncul dari sebuah negeri yang di situ ada bendera hitamnya. Bendera hitam adalah pasukan elit Taliban yang dipersiapkan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Taliban telah mengumumkan pasukan Badr 313. Jumlah pasukan itu hanya 313 orang. Pasukan elit super bisa, segalanya mereka bisa. Ya, dan pasukan Taliban terkenal telah mengalahkan 2 superpower. Nah, yang terkuat dan terbaiknya dijadikan pasukan elit. Jumlahnya cuma 313 orang, dan mereka telah diumumkan dan mereka telah konvoy 313 orang. Ingat enggak Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti akan dibaiat oleh 7 orang ulama dari berbagai negara yang mereka tidak pernah buat janjian di depan Ka'bah. Sementara nanti yang akan langsung merapat dan menjadi pasukan inti Al-Mahdi adalah para lelaki terbaik, pengusung bendera hitam. Jumlahnya 313 orang, kata Rasulullah. Allah. Jadi ayah bunda, bapak ibu yang kami muliakan, detik-detik menuju kepada kemenangan besar dimulai insyaallah. Namun sebelum itu kita wajib dulu menyaksikan berantakannya dunia ini. Berantakan dunia karena bencana-bencana alam yang hebat, karena kelaparan yang hebat, penyakit-penyakit menular yang dibuat dan mematikan. Kemudian disaksikan pula nanti peperangan, pembunuhan di mana-mana, dan semuanya itu akan dipadamkan oleh kehadiran Imam Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pasukan mereka adalah pasukan yang datang dari Khurasan. Baik, mungkin Bapak Ibu masih kenal dengan yang namanya Usama bin Laden. Usama bin Laden masih ingat? Lelaki yang difitnah oleh Amerika sementara dituntut oleh Zabihullah Mujahid. Mana bukti bahwa yang kalian klaim tentang Usama bin Laden benar? Mana buktinya? Hari ini Taliban menuntut bukti pada Amerika. Mana bukti bahwa Usama bin Laden terlibat dalam pengeboman WTC dulu? Amerika tidak berhasil bisa membuktikan. Usama betul-betul difitnah. Perlu Bapak Ibu ingat, Usama waktu kecil, ayahnya bin Laden orang terkaya, termasuk orang terkaya di Timur Tengah. Usama mimpi setiap hari, dan mimpi itu persis dan selalu sama, yaitu seorang lelaki menunggang kuda. Lelaki tersebut menggunakan jubah serba putih, wajahnya bercahaya, sorban yang putih, membawa bendera, bertuliskan la ilaha illallah. Laki-laki itu berkata, apakah kamu Usama bin Laden? Dan dia menjawab, iya saya. Bawa bendera ini, antarkan dia ke Baitul Maqdis, merdekakan Baitul Maqdis. Bawa bendera ini.
Besok mimpi lagi hal yang sama, besok mimpi lagi. Karena sering mimpi begitu, si anak berbicara kepada ayahnya Bin Laden. Maka Bin Laden ini membawa anaknya ke ulama dunia, ya, yang sangat terkenal dengan keilmuannya, menceritakan apa yang dialami oleh putranya. Maka sang ulama terkenal ini meminta, panggilkan putramu kemari. Ketika dia lihat sang Usamah bin Laden, dia berkata, ceritakan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan dalam mimpimu, ceritakan. Maka apa kata sang ulama besar ini kepada ayahnya Usamah itu bin Laden, anakmu ini nanti pasukannya yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Pasukannya nanti yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Jaga dia baik-baik, rawat dia baik-baik. Sekarang Usamah sudah insya Allah ya syahid, sudah syahid. Tapi pasukannya yang sekarang melebur dan menyatu di Taliban, mereka lah yang menjadi pasukan yang paling mematikan di Taliban. Mereka ini yang program terbesar mereka adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Jadi ayah bunda sekalian, bila kita mengikuti serial kajian akhir zaman ini, versi hadis-hadis Nabi, kita sekarang berbunga-bunga hati kita. Berbunga-bunga. Memang kita saat ini sedang babak belur. Ya di Indonesia, ya di Saudi, ya di Mesir, ya di Sudan, ya di mana-mana babak belur umat Islam. Tapi di belahan bumi yang alhamdulillah dinubuatkan Nabi, muncul tanda-tanda yang telah dijanjikan itu. Sekelompok komunitas manusia yang senantiasa berperang dan tidak pernah dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan. Mereka lah nanti yang akan memimpin pasukan menuju kemerdekaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dimerdekakan di akhir zaman, khilafah Islamiyah akan dikumandangkan nanti di Baitul Maqdis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila Baitul Maqdis telah dibebaskan, kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Hawalah, wahai Abdullah, wahai ibnu Hawalah, larilah kamu dan hijrahlah ke Palestina. Negeri terkuat saat itu dan teraman saat itu adalah di Palestina, Baitul Maqdis. Sementara Madinah Al-Munawwarah pada saat itu akan chaos, Makkah akan chaos, seluruh Arab berdarah-darah, dan seluruh dunia perang, banyak musibah, bencana, banyak peperangan. Nah, saat itu kata Nabi, negeri teraman yang sangat dijamin hanyalah Palestina. Itu ya. Jadi titiknya mulai dari Afghanistan, nanti pemandangannya mulai di Baitul Maqdis, dan barokahnya membungkus bumi dengan cepat insyaallah taala. Alhamdulillah, Taliban telah berhasil memasuki kota Kabul, ibu kota negara Afghanistan. Sebelumnya pengamat militer Amerika dan NATO seminggu sebelum itu ya memperkirakan 9 bulan lagi paling barulah Afghanistan semua jatuh ke tangan Taliban, kata pengamat militer Amerika Serikat dan NATO. Kemudian 3 hari sebelum Kabul dikuasai sepenuhnya, mereka ralat, kira-kira 6 bulan lah, 6 bulan, paling cepat 3 bulan Afghanistan dikuasai. 3 hari kemudian provinsi demi provinsi rontok dengan begitu cepat, bagaikan sinar matahari yang menerangi seluruh bumi. Dengan cepat Afghanistan seluruhnya tunduk di bawah Taliban. Ketika menduduki istana pada tanggal 15 Agustus, mereka langsung membacakan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangkan Bapak Ibu, saking kagetnya Amerika, mereka tak sempat mengemasi barang-barang mereka yang ada di berbagai provinsi, apalagi yang ada di Kabul. Mereka dipaksa untuk keluar secepat mungkin
limit yang dikasih oleh Taliban hanya sampai tanggal 31 Agustus. Bila tak keluar, maka kalian tahu konsekuensinya. Ketika Joe Biden berencana untuk memperpanjang sedikit, katanya kami akan perpanjang sedikit dari tanggal 31, diperingatkan oleh Taliban, jangan coba-coba. Kalian tahu konsekuensinya. Dalam keadaan takut sejadi-jadinya, Amerika pun pontang-panting berangkat meninggalkan Afghanistan. Tidak terkira jumlah peralatan militer super canggih mereka tinggal di Afghanistan. Ribuan alat berat, senjata dengan amunisi, bahkan pesawat tempur, drone, ya, tinggal semuanya. Yang bisa mereka rusak, yang bisa dirusak oleh Amerika hanya yang ada di airport. Mereka rusak-rusaki sesambungnya sehingga mereka yakin tidak bisa dipakai lagi. Tapi yang bertebaran di berbagai penjuru di kota Kabul dan di seluruh provinsi tidak sempat dikutip lagi oleh Amerika. Semuanya jatuh ke tangan Taliban sebagai ghanimah perang. Jumlahnya lebih kurang 274 triliun rupiah kalau uang kita. Itu ya. Sementara dari rumah-rumah para mantan pegawai tingkat tinggi pemerintahan korup, boneka bayangan Amerika, dikumpulkan dana seperti wakil presiden, di rumahnya ditemukan dana dalam bentuk dolar sejumlah 6 juta dolar US, ditambah dengan emas batangan. Dan kita tahu si Ashraf Ghani lari sambil melarikan uang 4 mobil isinya uang dolar semua. Dimuat paksa ke dalam helikopter, ya. Dan dia pun terbang sementara masih ada satu mobil lagi yang tidak bisa dimuatkan mobilnya. Ini luar biasa. Itu betul negeri ahli korupsi. Tetapi bersih semuanya, alhamdulillah. Wahai Bapak Ibu, kenapa Amerika berusaha ngotot? Ternyata terbongkar rahasia terbesar sekarang ini. CIA menjadi pengedar narkotika nomor 1 di dunia, di mana 64% sumber narkotika itu diproduksi di Afghanistan. Hanya bumi Afghanistan yang mampu menumbuhkan daun-daun ganja, barang-barang memabukkan itu secara subur makmur. Jadi mereka menganggap kekayaan yang dihasilkan oleh Afghanistan dengan daun-daun memabukkan, ya, tumbuh-tumbuhan yang super memabukkan ini tumbuh dengan subur dan berkembang dengan pesat di Afghanistan. Itu dikelola oleh CIA dan disebarkan ke seluruh dunia, khususnya negara-negara berkembang. Jadi ketahuan sekarang CIA mendapatkan keuntungan terbesar di Afghanistan hanya melalui ganja. Hanya melalui ganja, setara dengan kekayaan yang dihasilkan per tahunnya dengan kekayaan Arab Saudi. Itu baru dari ganja, Pak. Makanya mereka betul-betul menganggap Afghanistan adalah surga. Tapi alhamdulillah sekarang lahan ganja itu diberangus seluruhnya, dihabisi seluruhnya, diganti dengan kebun-kebun yang bermanfaat. Penduduk didukung, dimotivasi untuk menanam buah-buahan, menanam hal yang berguna lainnya. Alhamdulillah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita kepada ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah jamin negeri itu kalau sudah kembali kepada Allah, menegakkan tauhid, menjalankan syariat, kami yang akan bukakan rezeki dari langit dan dari bumi. Seperti yang kami katakan tadi, dunia gempar dan geger. Di Afghanistan sekarang ditemukan bahan-bahan material terbaik dan langka di dunia yang nilai kekayaannya bisa mengalahkan Arab Saudi. Allahu Akbar. Masya Allah, wahai hamba Allah yang muliakan. Untuk negara-negara yang katanya paling kuat di dunia, semuanya gigit jari. Mereka tak berani ngapa-ngapain lagi. Apa kata Menteri Luar Negeri Jerman? Kami takkan pernah akan kirimkan lagi pasukan ke Afghanistan. Taliban terlalu kuat, kata mereka. Coba bayangkan tuh Pak, Taliban terlalu kuat. Padahal apalah senjata yang dimiliki oleh Taliban?
Jawablah Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh Taliban? Mereka hanya punya iman dan mereka hanya punya Allah. Rusia tak berani campur tangan. Mereka sudah babak belur. Dan waktu itu mereka lebih kuat dari sekarang, berbentuk negara Uni Soviet. Habis hancur. Dan Inggris, Perancis, negara-negara besar Eropa, tak ada satu pun yang berani dan bahkan tak berani mimpi untuk balik ke Afghanistan. Tentara-tentara Amerika yang pulang sekarang Pak, banyak yang nembak dirinya sendiri. Mana-mana yang pulang, tembak dirinya sendiri. Stres, ketakutan, shock, apalah namanya, pulang dari Afghanistan. Begitupun di Inggris, angka kematian veteran pasukan Inggris yang dikirimkan kemana? Ke Afghanistan, pas pulang balik ke negaranya, rata-rata bunuh diri. Ibarat Allah yang kami muliakan, itu adalah kuburan dua negara superpower, yaitu Afghanistan. Maka dengan ini kami meyakinkan kepada Bapak Ibu, Islam punya senjata terkuat yang jangan coba-coba membangkitkan kesadaran umat Islam untuk memakai senjata itu. Ketika umat Islam memakai senjata itu, tak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup melawan senjata tersebut. Senjata itu disebut dengan jihad fi sabilillah. Kalau itu yang sudah didengungkan, digaungkan, tamat sudah. Seberapapun kekuatan musuh. Masih ingat tidak bagaimana pasukan Talut memporak-porandakan pasukan Jalut? Pasukan Talut jumlahnya sejumlah pasukan Badar, hanya 313 orang, mengalahkan puluhan ribu pasukan Jalut. Dan Jalut itu tinggi-tinggi, besar-besar, 2 kali lipat ukuran manusia pada masa itu tingginya, kuat-kuat, terkenal kemanapun negeri mereka masuk, negeri itu pasti ditaklukkan, rakyatnya dibantai, dan yang berhasil selamat mereka perbudak. Itu pasukan Jalut, atau disebut orang barat dengan sebutan Goliat. Ditaklukkan oleh pasukan yang beriman yang dipimpin oleh Talut. Dan kembali terulang sekarang, 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika Serikat, hanya oleh Afghanistan dibuat babak belur, mencret-mencret, demam malaria, sampai kepada stres, bunuh diri. Itulah kan sekarang. Dan ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Maka kita berharap kepada orang-orang yang berpikiran negatif kepada umat Islam, akan menghabisi umat Islam. Demi Allah, kalau kalian coba pancing-pancing umat ini, sempat terpancing, gak akan selesai oleh kalian sampai akhir. Kalian yang selesai semua. Kita ya kelihatannya lemah karena kita tukang sujud, kita tukang tasbih, kita tukang baca Quran, kita hanya angkat tangan, dipukul kita sabar, diinjak kita sabar. Tapi ada batas sabar itu. Saat batas sabar itu kalian singgung, kalian lukai, maka kalian akan tahu siapa umat Islam. Umat Islam itu punya senjata. Bila senjata itu dipegang oleh umat Islam, tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikannya sampai umat Islam menyelesaikan kerjaannya, yaitu menang atau syahid. Apa senjata itu? Disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Kami tegaskan kepada ayah bunda semua, kemenangan umat Islam di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah dengan jihad dan perang. Awas, saya tentu saja tidak suka menyampaikan ini. Saya suka kemenangan Islam itu di akhir zaman adalah dengan dakwah. Saya suka kemenangan Islam di akhir zaman ini adalah dengan akhlak, ya, dengan akhlak, dengan dakwah, dengan ibadah umat Islam menang. Itu maunya kita, betul Bu? Betul Bu? Maunya kita umat Islam menang di akhir zaman ini dengan cara-cara yang santun, dengan cara yang lembut. Tapi kalau wallahi, tidak, demi Allah, Rasulullah dalam banyak riwayat menyimpulkan kemenangan umat Islam di akhir zaman, di mana umat Islam kembali menguasai seluruh dunia, lalu menimbulkan kedamaian yang paling sempurna dan meratakan keadilan serata-ratanya, dan menyebabkan kekayaan merata ke seluruh manusia, menyebabkan rumah-rumah sakit kosong karena tidak ada orang yang sakit penyakitan, penjara-penjara kosong karena tidak ada lagi orang-orang yang mau jadi orang jahat. Itu terwujud
saat Islam memimpin seluruh dunia, pusatnya Palestina kata Rasulullah SAW, dan kemenangan itu diraih nanti oleh kata Rasulullah adalah dengan al-jihadu wal qital, dengan jihad dan perang. Ampun, tak suka menangan Ustaz, nanti tak suka menangan, tak malah tak usah satu mandok saya dalam rumah, kan ada masalah. Mandok saya dalam rumah, ya, masak, kerja di rumah, duduk je bini, kemudian memain je anak, tunggu-tunggu salah orang beriman menyelesaikan. Nanti nikmati saja hasilnya. Tapi jangan sampai meratap di hari kiamat kelak. Karena kemenangan di akhir zaman dijanjikan oleh Allah, dipastikan oleh Allah, dan orang yang berjihad di akhir zaman nilainya 50 kali lipat nilai jihadnya para sahabat yang hidup di zaman sahabat dulu. Allahu Akbar. Kemenangan dijamin, kepastian dijamin bahwa umat Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Bedalah antara penonton dengan pemain, mana yang paling banyak dapat untung? Mana yang paling banyak dapat untung? Penonton hanya sorak-sorai saja, memaki-maki ya, jingkrak-jingkrak, tapi pemain menikmati. Ada piala dan ada juga uang saku yang tidak terkira-kira, belum nanti tunjangan masa depan. Kaum muslimin yang kami muliakan, beda. Dengan ini kabar gembira tentunya kami ingin ratakan informasi ini kepada Bapak Ibu. Cukup bagi kita, cintailah jihad dan cintailah mujahid. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabar gembira ini dibantu dengan doa. Ya Allah, sekarang ini Bapak Ibu, marah Amerika, kesal Israel, benci habis Cina. Dunia sedang menanti-nanti agar Afghanistan chaos, tapi tidak. Makin lama Afghanistan makin tenang, makin teduh. Suasana kehidupan makin stabil. Hanya ekonomi saja yang jelas, pastilah ya. Hanya ekonomi saja yang belum. Tapi ekonomi pasti Allah akan susulkan. Sekarang ini rakyat sudah merasakan hidup nyaman. Tinggal di kita lagi. Bagaimana dengan kita? Kita tentang Taliban dan Afghanistan sudah bersangka baik. Mereka ada dalam sangka baik kami, mereka ada di hati kami, dan mereka ada dalam doa kami. Karena mereka lah ke depan insyaAllah pasukan inti Imam Al-Mahdi. Itu awak di Indonesia jadi nanti Bu ya. Jadi aku nanti entahlah. Jadi awak bisa pun tak tahu dia Bu. Kita hanya berharap kok jadi aku saja lah awak, mudah-mudahan di kapanan semua beko. Ya, di kapanan semua awak. Pokoknya sama-sama sampai di tujuan. Walaupun awak jadi tukang cuci dek kapal, jadi tukang cuci piringnya, jadi tukang sapu kapal, biarlah pokoknya di kapal sama. Sebab tujuannya sama-sama diantarkan kepada ridha Allah, di akhirat masuk surga Allah. Biar di masa jo posisi awak nak masalah doh. Untuk menjadi pasukan elit, berikan pada orang-orang yang memang ahlinya dan mereka sudah teruji di Afghanistan sana. Kalau awak ahli makan awak, ahli makan, ahli mauta, ahli galak, ahli kalau itu ahlinya tuh. Ahli mencetak pipis ya, kalau memang lihat orang di pasar-pasar ya. Biarkan teruslah kita menggali uang, mencari rezeki, tambahkan tabungan kita, tabungan akhirat, tabungan dunia, kirimkan sebagian untuk saudara kita sampai di situ. Bapak Ibu, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan seluruhnya dan mulailah dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'ul qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Mujib as-sa'ilin, Ya Qadhi al-hajat, Ya Rafi'ad darajat, Ya Sami'ad da'wat. Kami memohon meminta kepadamu di akhir zaman ini, Ya Allah, lindungilah kami dan seluruh keluarga kami dari kelemahan iman, Ya Allah. Lindungilah kami dan seluruh keluarga kami dari tersesat dan menjadi orang-orang yang jauh dari agama, Ya Allah. Kami berlindung kepadamu di akhir zaman ini, Ya Allah, kami dan seluruh keluarga kami, agar kami bukan termasuk di antara orang-orang yang menjaga jarak dan berjauhan denganmu, Ya Allah. Tanamkan sabar dalam hati kami, turunkan ikhlas kepada kami, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di atas jalanmu yang lurus, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Berilah kami rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Berilah kami rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, di malam hari ini bersama dengan rintik hujan yang turun rahmat-Mu, Ya Rabb, kami berdoa dan Engkaulah yang Maha mengabulkan. Kami minta kehadiran-Mu, selamatkan iman kami sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami, Ya Allah. Izinkan kami mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kami, Ya Allah. Berilah kami barokah dalam hidup, barokah dalam umur, dan izinkan kami kelak menjadi penghuni surga-Mu, Ya Rabbal Alamin. Rabbana falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.